Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita akan memuji dan kita akan muliakan nama Tuhan. Kiranya kita dikuatkan melalui ibadah pada hari ini dan percaya bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada kuasa yang memberikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap kehidupan kita ini, melewati setiap badai, tantangan, rintangan. Sebab di dalam Tuhan ada kemenangan. Puji nama Tuhan. Hari ini kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, untuk kasih Tuhan. Dan kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan pada ibadah hari raya ini. Dan kita akan satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, karena Engkau baik Tuhan Bapa dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Berkati kami Bapa pada hari ini Bapa, biar kami kuat di dalam Engkau Yesus. Dan kami mau datang kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kiranya Kau berkati dari awal pertengahan pada akhirnya Bapa. Bahkan nanti firman yang akan disampaikan, kiranya Kau memberkati juga Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Raja di atas segala Raja, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kami Bapa. Demi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita angkat pujian kita yang mengatakan bahwa Bapa kita yang setia dan Dia menunjukkan kasih setianya kepada kita. Oh, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam naungan-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Di nama Tuhan, kita dikuatkan dalam Tuhan, sebab kasih setia Tuhan melingkupi hidup kita. Kita akan puji sama-sama dari awal, katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu lebih dari
perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Oh, Bapa, kau setia dalam hidup kami, Bapa. Kami mau bersyukur hanya bagi nama-Mu, Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersorak, memuji, meninggikan hanya bagi nama-Mu, Yesus, Yesus. Kami datang padamu, Tuhan, sebab kasih setiamu melingkupi hidup kami, Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami mau bersyukur, ayo memuji, ayo meninggikan nama-Mu, Tuhan. Biarlah Kau yang semakin ditinggikan, Kau yang semakin diagungkan. Hanya bagi nama-Mu, Bapa. Hanya Engkaulah juru selamat dalam hidup ini, Tuhan. Kami berserah hanya kepadamu, Bapa, sebab Kau Tuhan yang berkuasa. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Raja segala raja. Engkau segalanya, Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup ini, Bapa, hanya kepadamu, Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Bapa. Kiranya Kau berkati kami, Bapa. Engkau yang menguatkan, memberikan kami kehidupan yang baru, Bapa. Sehingga kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapa, menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami, Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu, Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kau berkati, Bapa, firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapa, menjadi perpanjangan bibir lidah hamba-Mu, Bapa. Biarlah Kau kuatkan, Bapa, menjadi firman yang tumbuh di tanah yang subur, Bapa, di hati kami ini, Bapa. Sehingga tanah yang subur itu, Bapa, ketika ditanam oleh benih firman-Mu, Bapa, bisa berbuah lebat, Bapa, 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat sesuai dengan kebenaran firman, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami berserah, kami bersyukur dalam nama-Mu, Bapa. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman, Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat hari Minggu jemaat Tuhan kekasih Tuhan yang luar biasa. Mari kita akan beribadah dalam ibadah streaming ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman, kita berdoa bersama-sama.
Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami tahu kami ada oleh karena anugerah Tuhan. Mari Roh Kudus berikan kami hikmat, pewahyuan, supaya kami mengerti firman Tuhan. Dan kebenaran yang kami dengar bukan menjadi sebuah pengetahuan, tetapi kebenaran itu betul-betul memerdekakan hidup kami, membuat hidup kami diubahkan. Kami boleh menerima semua hal yang Tuhan janjikan, semua hal yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang berbicara melalui firman Tuhan. Kami buka hati hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, hari ini tema khotbah saya adalah bangkit dari keterpurukan dan kejatuhan. Tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan yang sedang terjadi pada masa sekarang ini sebenarnya banyak membuat orang mengalami perasaan down, mengalami perasaan yang merasa diri bahwa bagaimana dengan masa depan saya pada saat ini. Dengan waktu di mana kita harus berada di rumah dan terus diperpanjang ya, sehingga ada yang harus dirumahkan, bahkan oleh karena perusahaan itu tidak bisa lagi membiayai gaji bagi karyawan-karyawannya, ada yang juga mulai di PHK. Jadi keadaan-keadaan sekarang ini memang keadaan yang cukup sulit, tetapi saya percaya pada saat kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, firman Tuhan akan memberikan kekuatan bagi setiap kita, dan pasti ada jalan keluar bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Ya, hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-32. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, hari ini kalau kita lihat tentang perumpamaan anak yang hilang, yang merupakan sebuah gambaran yang bukan saja dilihat dari sudut pandang tentang kasih sayang seorang bapa, tetapi juga perumpamaan ini mengajarkan kepada setiap kita tentang sesuatu yang bisa kita lihat dari perspektif si anak bungsu itu, yaitu tentang bangkit dari keterpurukan, dari kejatuhannya. Dan itulah yang Tuhan mau terjadi bagi setiap kita sebagai anak-anaknya. Yang pertama yang menjadi bagian daripada anak bungsu ini untuk bisa bangkit dari keterpurukan dan dari kejatuhannya adalah menyadari akan keadaan dan kesalahannya. Itu yang pertama, poin yang pertama. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan. Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan." Yang pertama saya katakan tadi bahwa si bungsu ini menyadari akan keadaannya,
menyadari akan kesalahan-kesalahannya. Dia sudah mempergunakan hak waris yang dimilikinya itu dengan hidup berfoya-foya, dengan hidup untuk mencari kepentingan dan keuntungan bagi dirinya sendiri. Sehingga seberapa banyak harta yang dia miliki, pada akhirnya harta itu pun akan habis, ludes, tidak tersisa, tuntas, tas ya. Nah, jemaat Tuhan, kekasih Tuhan yang dikasihi Tuhan, setelah anak bungsu ini menyadari akan keadaannya lewat peristiwa di mana dia lapar, sehingga pada saat dia lapar, dia ingin makan sisa dari ampas babi, tetapi sisa itu pun dia tidak bisa memakannya, sehingga dia harus mengalami kelaparan. Dan pada waktu dia mengalami titik terendah dalam kehidupannya, anak bungsu ini menyadari bahwa waktu dia berada di rumah bapaknya, dia tidak pernah kekurangan makanan. Alkitab katakan makanannya berlimpah-limpah, tetapi pada hari itu anak bungsu mengalami kelaparan yang mungkin dia akan mati kelaparan kalau dia tidak mengambil sebuah keputusan yang penting dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, kekasih Tuhan, untuk kita bisa bangkit dari keterpurukan, kejatuhan yang sedang terjadi, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Di balik semua masalah, di balik pergumulan yang berat yang kita sedang alami, mungkin sakit penyakit, mungkin penderitaan yang engkau alami hari-hari ini, percayalah bahwa Tuhan mengizinkan hal itu untuk membuat kita menyadari apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Mungkin selama ini kita sudah jauh daripada Tuhan. Kita hanya menganggap bahwa saya memiliki semua harta. Saya mau menggunakan waktu yang ada ini karena hidup saya hanya sekali. Saya mau menikmati semua hal yang berasal dari dunia ini. Tetapi pada waktu kita mengalami dan Tuhan mengizinkan terjadi di mana kita mengalami masa yang sukar, yang kita harapkan selama ini, mungkin kita berharap kepada harta kita, tapi harta kita juga bisa habis. Kemudian kita berharap kepada teman-teman kita, pada waktu teman-teman kita melihat bahwa kita tidak lagi memiliki harta, maka mereka akan meninggalkan kita. Semua harapan-harapan yang kita harapkan bukan berasal daripada Tuhan, pada waktunya itu juga bisa diambil, dan kita akan mengalami sebuah kegoncangan. Oleh sebab itu, sadari pada waktu keadaan kita pada sekarang ini, apakah hal yang sedang terjadi dengan semua masalah yang kita alami ini, baik itu masalah keluarga kah, atau masalah pekerjaan, atau masalah hutang-hutang yang belum terbayarkan, masalah antara hubungan dengan anak-anak yang tidak terjalin dengan baik. Saya tahu itulah masa-masa di mana Tuhan memanggil untuk kita minimal pertama kali kita harus sadar akan keadaan kita, akan keberadaan, akan kesalahan-kesalahan kita sendiri. Oleh sebab itu, Tuhan izinkan dan Tuhan mau melalui peristiwa ini supaya kita flashback, kita melihat ke belakang. Apa yang menjadi penyebab masalah yang timbul, karena saya tahu bahwa masalah itu ada bukan pada hari itu, tapi masalah itu sudah ada terlebih dahulu oleh karena perbuatan kita di masa lampau, dan kita hanya tinggal menuai dari apa yang kita pernah tabur di masa yang lampau. Demikian juga peristiwa daripada anak bungsu ini. Dia tidak mempergunakan harta warisan yang diberikan kepadanya itu dengan baik, dengan benar, tetapi dia membuat harta itu dengan semena-mena. Dia hidup berfoya-foya sehingga dia harus mengalami keadaan yang sukar, keadaan yang sulit. Karena firman Tuhan berkata, apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Oleh sebab itu, sebagai anak Tuhan, kita harus menyadari keberadaan hidup kita. Si bungsu ini menyadari bahwa kalau dia ada di rumah Bapa, dia memiliki semua hal yang diperlukan, yang dia butuhkan. Dikatakan oleh Alkitab, berlimpah-limpah makanannya pada waktu dia ada di rumah Bapaknya. Demikian juga Tuhan mau menginginkan setiap kita menyadari bahwa kita adalah anak-anaknya. Jika kita mungkin selama ini sudah jauh meninggalkan Tuhan,
Kita menganggap bahwa persekutuan dengan Tuhan itu bukan sesuatu hal yang menyenangkan. Memang secara daging mungkin persekutuan dengan Tuhan itu membuat kita merasa bahwa semuanya serba dibatasi. Saya tidak bebas menjalani hidup ini. Tetapi semua hal yang Tuhan mau supaya kita menghindari hal-hal yang tidak Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita, yang akan membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Sebab Alkitab berkata bahwa persahabatan dengan Tuhan itu membuat diri kita menjadi musuh daripada Allah sendiri. Oleh sebab itu, kekasih-kekasih Tuhan, jemaat Tuhan, mari mulai sadari kesalahan, mulai menyadari akan keberadaan hidupmu. Apakah pada saat ini engkau sedang berada dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan? Apakah engkau sekarang ini ternyata sudah menjauhi hadirat Tuhan? Engkau sudah meninggalkan Tuhan. Engkau telah kehilangan kasih yang mula-mula. Tetapi mulai hari ini, mari bangkit. Dan langkah pertama adalah menyadari kesalahan keberadaan hidup kita. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Dia mau senantiasa terbuka tangannya bagi setiap kita yang mau datang kepada Tuhan. Oke, itulah poin pertama. Bagaimana kita harus menyadari keberadaan hidup kita sebelum kita melangkah ke hal-hal yang lebih baru lagi, yang akan membuat hidup kita akan berbeda. Dan itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Nah, poin yang kedua yang akan saya sampaikan melalui khotbah hari ini, yaitu yang kedua bicara tentang memiliki niat untuk melangkah atau memiliki tekad yang kuat untuk minimal mulai dengan mengambil sebuah keputusan yang tepat dan yang benar. Mari kita akan lihat firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Sadar akan kesalahan saja itu tidak cukup untuk bisa bangkit dari keterpurukan dan kejatuhan kita. Dibutuhkan suatu niat yang kuat, tekad yang bulat untuk mengubahkan hal-hal yang negatif menjadi positif. Anak bungsu ini bukan hanya sadar dan berpangku tangan, tetapi dia mengambil sebuah keputusan, yaitu bangkit, pergi kepada bapaknya. Niat dan usaha yang keras ini akan menghasilkan buah yang baik dalam mengatasi masalah yang kita sedang hadapi. Kesadaran diri akan kesalahan yang kita lakukan ada kalanya bisa membuat seseorang menjadi takut dan tidak mau datang mendekat kepada Tuhan. Kita merasa bahwa Tuhan pasti akan menolak. Dia akan marah, dia akan menghukum kita karena kesalahan yang kita buat. Tetapi saudara, saya mau katakan, seburuk apapun dan sebesar apapun kesalahanmu, Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya. Dia mau anak-anaknya itu datang kepadanya. Jangan pernah takut untuk mendekat kepada Tuhan. Dosa akan selalu membuat kita menjauh daripada Tuhan. Tetapi kasih Tuhan akan membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan senantiasa terbuka tangannya, mau menolong, mau membebaskan kita, mau mengangkat kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa jika orang benar itu jatuh, maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan dirinya jatuh tergeletak.
sebab tangan Tuhan akan mengangkat dia kembali untuk bisa tetap berdiri dari semua keterpurukan dan kejatuhannya. Jadi mulai hari ini singkirkan semua gambaran yang salah tentang Bapa yang penuh dengan amarah. Mungkin kita punya gambaran Bapa yang salah selama ini dari Bapa kita secara fisik di dalam mengajar dan mendidik kita. Kita mulai mengubah persepsi kita yang salah tentang Bapa. Sebab Bapa kita di sorga adalah Bapa yang sangat baik, Bapa yang teramat baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Reaksi itu bisa kita lihat di dalam firman Tuhan tadi. Apa yang dilakukan oleh Bapa kita pada saat dia melihat si bungsu ini datang kepadanya. Pada saat Bapa melihat si bungsu ini datang, apa yang dilakukan? Bapa itu datang menyambut, berlari menyongsong si bungsu ini, memeluk dia erat-erat, mencium dia dengan sukacita, karena bapaknya menganggap bahwa anak ini telah hilang, tetapi dia boleh kembali. Dipikir sudah mati, tapi dia boleh datang kepada bapaknya, dan bagi bapaknya dia bersyukur karena anak yang sudah hilang, bahkan sudah mati ini boleh datang kembali. Itulah sikap daripada Bapa kita yang mengasihi kita begitu luar biasa. Dia mengasihi kita apa adanya tanpa syarat. Yang penting kita harus mengambil sebuah keputusan. Marilah kita mengambil sebuah keputusan. Karena ada bagian Tuhan, tapi ada juga bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mampu mengubah kita. Tuhan mampu mengubah situasi dalam kehidupan kita, tapi kita harus punya respon yang benar. Ada tanggung jawab yang harus kita lakukan, yaitu apa? Datang kepada Tuhan. Setelah menyadari bertobat, kita harus mengambil keputusan bertindak, yaitu datang kepada Tuhan yang akan memulihkan kehidupan kita. Nah, poin yang ketiga adalah bicara tentang membangun kehidupan yang baru. Firman Tuhan berkata bahwa kamu adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang atas hidupmu. Mari kita lihat firman di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Dengan kasih dan pengampunan yang kita terima, maka seharusnya kita menanggalkan kehidupan yang lama kita dan mengenakan kehidupan yang baru. Kita tidak akan pernah bisa memakai kehidupan yang baru tanpa kita menanggalkan yang lama. Sama seperti kita mengenakan sebuah baju. Waktu kita mau mengenakan baju yang baru, kita harus melepaskan baju jubah yang lama untuk menerima dan mengenakan jubah yang baru. Menanggalkan cara hidup yang lama yang kita miliki selama ini, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pada waktu kita menyadari keadaan kita, dan kita juga mengambil sebuah keputusan penting untuk mengalami perubahan dalam hidup kita. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya untuk kita bisa bangkit dari keterpurukan kita dan kejatuhan kita, adalah kita menanggalkan semua hal yang salah di dalam kehidupan kita, cara hidup yang lama, menanggalkan hal-hal yang mengecewakan di masa lalu kita. Kita tahu bahwa itulah kesalahan yang kita buat, dan kita tidak mau lagi melakukan hal yang sama.
Sama seperti ada istilah katakan bahwa tupai dia tidak akan pernah jatuh ke tempat yang sama. Demikian juga kita harus berani mengambil sebuah keputusan untuk menanggalkan hal-hal yang mengecewakan di masa lalu, di mana kita jauh daripada Tuhan, dan kita harus menatap hari esok dengan pengharapan kepada Kristus melalui perubahan yang Dia akan lakukan dalam hidup kita. Jangan biarkan masa lalu itu akan menarik kita kembali ke belakang. Jangan izinkan masa lalu kita merasakan, wah kayaknya kalau setelah ikut Tuhan lebih enak hidup sebelum ikut Tuhan, di luar Tuhan. Tapi Tuhan mau kita kembali kepada Tuhan supaya kita tidak lagi kembali kepada jalan-jalan yang jahat, tapi kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya Tuhan mau juga kita sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus, yang sudah diampuni, dan hidup kita mau menjadi berkat dimanapun kita ada. Yang paling luar biasa, ya saudara-saudara, ketika kita kembali dan hidup di dalam Tuhan, Tuhan akan mengaruniakan kemuliaan kepada kita sebagai anak-anak-Nya. Bapa dalam perumpamaan yang kita baca tadi ini mengabulkan maksud hati si bungsu ini. Dia tidak mengabulkan maksud hati daripada si bungsu ini. Karena sebelum dia mau datang kepada Bapa, dia berencanakan untuk berkata kepada bapaknya seperti begini. Seandainya saya diterima sebagai salah satu hamba saja, saya sudah bersyukur. Itu hati daripada si anak bungsu ini. Tapi Bapa tidak mengizinkan perkataan itu keluar dari mulut daripada si bungsu. Karena bagi Bapa, pada waktu dia menerima kita, dia akan mengembalikan kita, memperlakukan kita sebagai anaknya yang telah hilang tetapi didapatkan kembali, yang sudah kembali. Itulah kasih daripada Bapa. Dan dia mengaruniakan kehormatan kemuliaan kepada kita sebagai anak-anaknya. Bahkan mempercayakan kepada anak-anaknya sebuah kewenangan, otoritas, kepercayaan untuk kembali memimpin dan mengelola aset yang dimiliki oleh bapaknya itu. Tuhan mau agar kita hidup di dalam kehormatan sebagai anaknya, di dalam kemuliaan sebagai anaknya, dan memiliki tujuan rencana Tuhan yang kekal dan penuh kasih dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau saya juga melihat akan kehidupan saya di masa-masa yang lalu, saya menyadari hidup saya semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Saya juga pernah mengalami masa-masa sukar di dalam kehidupan saya, baik sebagai anak remaja, anak SMA, ya, di mana saya juga mengalami kehidupan layaknya sebagai anak-anak muda yang lain. Tapi saya bukan orang yang jatuh di dalam pergaulan bebas, jatuh dengan dosa-dosa perzinahan atau hal apapun, tetapi saya adalah orang yang minder. Saya adalah orang yang tidak percaya diri. Saya adalah seorang yang sering kali menganggap diri saya adalah orang yang gagal. Segala sesuatu yang saya kerjakan, saya menganggap bahwa saya tidak akan bisa, saya tidak akan mampu melakukan semua hal itu. Karena saya memiliki pola pikir dan persepsi yang salah tentang keberadaan diri saya. Tetapi hari berganti hari, pada saat saya teringat pertama kali saya mengalami pertobatan secara pribadi dalam hidup saya datang kepada Tuhan. Saya mengakui bahwa saya penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Memang saya bukan seorang yang jatuh dalam dosa-dosa seperti yang dilakukan oleh anak-anak muda yang lain. Tetapi saya menyadari bahwa iblis telah menghancurkan akan pola pikir dan prinsip, bahkan mental hidup saya. Mental saya adalah mental seorang pecundang. Sehingga saya tidak bisa melihat masa depan saya dengan baik. Saya menganggap bahwa saya hidup ini adalah bagaimana saya bisa bertahan. Saya tidak punya kerinduan untuk merubah hidup saya menjadi lebih baik.
Tetapi pada saat saya mengalami pertobatan yang khusus, pada waktu itu saya masih SMA kelas 2, Tuhan menjamah saya secara khusus. Lain waktu mungkin saya bisa bercerita tentang pengalaman pertobatan saya secara khusus dengan Tuhan. Dan waktu itu saya mengalami lawatan jamahan Tuhan, hadirat Tuhan yang mengubah hidup saya. Dan pada waktu itu hanya tetesan air mata yang keluar dari mata saya. Dan hanya perkataan yang keluar, saya katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya menyadari saya adalah orang yang berdosa. Saya menyadari bahwa diri saya adalah orang yang sombong. Sudah tidak punya kemampuan, tapi tidak merasa membutuhkan Tuhan. Itulah yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan melalui perjalanan hidup yang harus saya lewati, Tuhan mengangkat saya, mengubah pola pikir saya, mengubah hidup saya. Saya menggantikan cara hidup yang lama, pola pikir yang lama, yang berbeda dengan pola pikir Tuhan yang selama ini saya lakukan berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tapi melalui sebuah peristiwa di mana Tuhan mengubah hidup saya, melalui pembacaan firman, melalui doa setiap hari, Tuhan terus mengubah hidup saya, sehingga pola pikir yang salah itu diubahkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, poin yang ketiga yang sangat penting, yang saya harapkan itu terjadi dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan, yaitu mengalami perubahan pola pikir, mengalami perubahan di dalam sudut pandang kita yang selama ini punya persepsi yang salah, baik kepada Tuhan maupun persepsi yang salah tentang hidup kita, bahwa kita seakan-akan bisa mampu melakukan segala sesuatunya tanpa Tuhan. Tetapi mulai hari ini, jika engkau mau lepas bebas daripada keterpurukan dan kejatuhan hidupmu, maka engkau harus menanggalkan gaya hidup yang lama. Tapi datanglah kepada Tuhan, karena Dia adalah penolong, Dia adalah pembebas, Dia yang akan mengangkat engkau dan akan membawa engkau kepada kemuliaannya. Itu yang Tuhan sediakan bagi setiap anak-anak Tuhan. Saya memperhatikan ada banyak orang-orang yang gagal, ada banyak orang-orang yang mengalami keterpurukan, kejatuhan. Peristiwa Mei 98, salah satunya almarhum Insinyur Ciputra juga pernah mengalami keadaan sulit pada saat terjadi kerusuhan Mei, maka propertinya ini hancur, tapi perlahan dan pasti dia bangkit. Kalau dahulu dia merasa sebelum peristiwa Mei 98 yang terjadi di bangsa ini, dia merasa dia mampu, dia bisa, dia berhasil, dia sukses hidupnya. Tetapi lewat peristiwa itu, dia menyadari kehidupannya bahwa dia sudah jauh daripada Tuhan. Sehingga dia mulai menjalani hari demi harinya itu untuk bergantung, berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan mulai mengangkat kembali akan almarhum Insinyur Ciputra, sehingga mengalami terobosan dalam kehidupannya, sekalipun harus mulai merangkak dari bawah kembali. Tapi dia menjadi seorang yang sangat dikenal melalui usaha propertinya, real estate-nya yang begitu luar biasa. Ada banyak contoh-contoh dari orang-orang yang sukses, orang-orang yang bisa menang terhadap masalah-masalah yang dialami, karena dia punya pola pikir yang benar. Dia bisa menganalisa, dia bisa menganalisa akan hal apa yang membuat dia jatuh, penyebabnya di mana. Dia tahu akar masalahnya dan dia tidak mau kembali kepada hal-hal yang membuat dia gagal dan tidak berhasil. Itulah yang membedakan antara orang-orang yang tidak berhasil atau gagal dengan orang-orang yang sukses. Orang yang sukses, orang yang berhasil, karena dia mulai bisa mengidentifikasi, dia bisa melihat akan hal-hal di mana dia mengalami kejatuhan dalam kehidupannya. Dan dia belajar dari pengalaman masa lalunya. Dan satu hal, pada ujungnya orang itu akan menyadari bahwa tanpa Tuhan mereka tidak akan pernah mengalami keberhasilan permanen. Tapi kalau mereka mau datang kepada Tuhan, setiap kita mau mengandalkan Tuhan dan mencari wajah Tuhan, saya percaya masa depanmu adalah masa depan yang cerah. Karena Tuhan yang menjamin hidupmu. Satu hari dia bisa mengubah hidupmu yang penuh dengan
kesuksesan dalam satu hari engkau bisa diturunkan. Karena firman Tuhan berkata bahwa mereka yang tinggi hati Tuhan akan rendahkan. Tapi mereka yang merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan, Tuhan akan meninggikan. Karena peninggian itu datangnya daripada Tuhan. Di tengah situasi kondisi bangsa kita, bahkan seluruh bangsa yang setelah masalah akan virus ini berakhir, mungkin sebagian orang sudah bisa menilai bahwa akan terjadi yang disebut dengan krisis ekonomi. Saya percaya melalui peristiwa-peristiwa ini, kalau kita mau datang kepada Tuhan melalui 3 hal yang saya sampaikan ini, maka kita akan menjadi orang yang menang. Mari bangkit. Yesus sudah bangkit daripada kematian. Yesus sudah mengalahkan dosa, maut, mengalahkan semua hal, dan kemenangan itu disediakan, diberikan bagi setiap kita sebagai anak-anaknya. Dia akan mengangkat anak-anaknya di masa ini, di waktu ini, dengan anugerahnya yang besar. Mari kita berdoa untuk memeteraikan firman Tuhan, untuk supaya Tuhan menolong, Tuhan membukakan jalan bagi setiap kita yang mengalami masa-masa sukar ini, sehingga kita akan bukan saja survive, bukan saja kita bisa bertahan, tetapi Tuhan akan mengangkat engkau lebih. Engkau mampu mengatasi atas semua hal yang terjadi, kesulitan yang kau alami. Bahkan engkau akan terus menjadi berkat. Hidupmu setelah mengalami perubahan juga akan memberkati orang-orang yang mungkin sedang mengalami masa-masa seperti pada waktu sebelumnya. Engkau mengalami keterpurukan dan mengalami kemenangan yang daripada Tuhan, karena Tuhan menolong kita. Haleluya. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar, kami belajar Tuhan melalui kisah anak yang terhilang, yaitu kisah dari anak yang bungsu ini Tuhan. Supaya kami melihat sebagaimana Tuhan melihat akan kehidupan kami. Tuhan, tolong setiap kami Tuhan, bahwa Bapa kami adalah Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Dan kami mau melakukan bagian kami untuk bangkit Tuhan dari keterpurukan kami Tuhan. Kami butuh anugerah Tuhan untuk membuat kami mampu berdiri dan tegak. Tolong kami ya Bapa, kami mau melakukan bagian kami setelah kami menyadari akan keadaan dan kesalahan kami Tuhan. Kami mau mengambil sebuah keputusan yang penting yang membuat hidup kami berubah. Karena tanggung jawab kami, yaitu kami mulai berubah untuk melakukan bagian kami Tuhan. Mari Tuhan, kami juga mau berdoa pada saat kami mau berubah ini ya Tuhan. Maka Tuhan akan menyertai dan memberkati kami dengan anugerah-Mu yang besar. Terima kasih ya Bapa. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu terjadi atas kehidupan kami, atas seluruh jemaat Tuhan, dan setiap pemirsa yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Mari sebelum kita akan doa berkat, kita mendengarkan firman Tuhan. Saya rindu untuk kita bersama-sama, mari dengan istri saya yang saat ini, sama dengan saya kita akan menyanyikan sebuah lagu sebelum kita akan berdoa untuk berkat Tuhan terjadi atas setiap kehidupan kita. Kita nyanyikan lagu ini. Saya rindu kita setiap jemaat yang saat ini mengikuti streaming untuk menyanyikan lagu ini bersama-sama dengan kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Yes. Dengan apa akan kami balas Tuhan semua kebaikan dan kasih Tuhan yang nyata yang Engkau berikan bagi setiap kami. Kami rindukan Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Kami butuh kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat terjadi dalam kehidupan kami. Glory, haleluya, haleluya, Jesus. Kau Allah yang setia Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan.
Kau pulihkan hidupku. Haleluya, Kaulah harapanku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, harapanku, hidupku dalam, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Biar apa yang dapat kami persembahkan dan kami berikan melalui pujian, penyembahan kami yang kami persembahkan karena kebaikan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Bahkan seluruh hidup kami persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang sedang menonton akan streaming ini, melalui ibadah ini Tuhan. Tuhan jamah hati mereka. Jika mereka saat ini sedang dalam masa-masa sukar dan sulit, mereka tidak dapat membayangkan bagaimana tentang masa depan mereka. Kami percaya Bapa senantiasa menantikan setiap kami untuk datang, sebab hanya di dalam Yesus Kristus ada pertolongan. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk datang kepada Tuhan. Ini waktunya kami datang mendekat kepada Tuhan dan menerima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan bagi setiap yang menonton hari ini, mereka semua boleh mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar mereka menerima kasih-Mu Tuhan. Izinkan kasih Tuhan turun atas hidupmu. Engkau tidak bisa melakukan hal apapun. Izinkan Tuhan dengan kasih-Nya melawat hidupmu. Saya dapat merasakan kasih Tuhan yang menjamah setiap yang mendengar dan menonton video ini. Bapa, hamba berdoa bagi mereka yang sakit dalam nama Yesus. Semua sakit penyakit, kami berkata oleh bilur Yesus, semua sakit penyakit disembuhkan. Jika mereka selama ini kehilangan pengharapan karena mereka merasa oleh karena sakit ini membuat mereka tidak bisa mengalami janji dan berkat Tuhan, hamba berdoa bagi mereka yang sakit dalam nama Yesus, terjadi kesembuhan atas hidup mereka. Bukan karena kuat dan gagah hamba, tapi karena janji Tuhan
mau memberikan kepada mereka yang dalam keadaan lemah dan sakit untuk disembuhkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi mereka yang sedang mengalami masalah-masalah dalam ekonomi, dalam pekerjaan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu sehingga mereka dapat pekerjaan yang layak dan yang baik Tuhan. Amin. Kami percaya Bapa di tengah pergumulan mereka saat ini, kami percaya Tuhan senantiasa mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, hamba berdoa Tuhan melakukan mujizat atas hidup mereka. Tuhan mengadakan perkara-perkara besar dalam kehidupan mereka. Tuhan buktikan, mari Tuhan buktikan bahwa Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang adil, Tuhan yang benar, Tuhan yang menjadi pembela bagi kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, hamba terlalu percaya, hamba terlalu yakin jika setiap anak-anak-Mu boleh kembali kepada status mereka yang seharusnya, yaitu sebagai anak Tuhan. Jika selama ini mereka mengabaikan, meremehkan bahwa mereka adalah anak-anak-Mu, ampuni Tuhan akan jemaat-Mu, ampuni akan anak-anak-Mu. Tarik mereka kembali Tuhan untuk mengalami kebaikan dan kasih Tuhan, sehingga mereka betul-betul menghargai anugerah yang Tuhan sudah berikan atas hidup mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus, hamba merasakan ada banyak anak-anak Tuhan yang selama ini telah lari menjauh daripada Tuhan, mencari perkara-perkara dunia. Dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa, tarik Tuhan jiwa-jiwa mereka saat ini. Mereka yang menonton saat ini dalam nama Yesus, dijamah Tuhan, mengalami pembebasan, kelepasan, karena Tuhan mengasihi engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Di penghujung daripada ibadah kami ini, kami menerima berkat daripada Tuhan, karena Tuhan mengasihi kami. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Pertolongan daripada Bapa Sorgawi yang tidak pernah terlambat, Bapa yang penuh kasih, yang tangannya senantiasa terbuka atas hidup setiap kami. Dan juga pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan kasih, belas kasihan, penuh dengan pengampunan, turun atas hidup. Karena Tuhan rela mati untuk kami yang telah berdosa, untuk membebaskan kami dari semua kutuk dosa, dari semua kesalahan-kesalahan kami. Biar kasih Tuhan Yesus turun atas hidup kami. Dan pertolongan daripada Roh Kudus yang akan membuat kami menikmati hidup yang penuh dengan kemenangan. Tuhan yang akan mengajar kami, yang akan memberikan kami kebenaran-kebenaran yang akan memerdekakan hidup kami. Hamba berdoa Tuhan, biar berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus hanya di dalam nama Yesus terjadi atas hidup kami semua. Haleluya, haleluya. Kita semua yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.